Kenapa harus dicopper rumput? Supaya dimakannya juga lebih bagus, terolah oleh kambing atau dombanya juga akan lebih banyak. Kalau agan-agan ada yang berminat, ya bisa main ke sini untuk cari bibit, untuk belajar, bisa di sini. Olah jadi pupuk kompos, ininya kita jadi POC cair. Jadi akan tahu kan kenapa kita bedain, gak cuma hijauan, kita campur sama bahan penguat atau konsentrat, juga dicampur dengan beras pakan kita. Serbuk gergaji, kotoran kambing, ada dolomit. Dolomit kita pakai serbuk gergaji, kotoran kambing, dolomit. Halo kan, balik lagi sama saya. Kita review kandang kambing ya, sama kandang domba. Di sini kita udah ada 5 tim. Di sini ada Mas Riki, Mas Mana, Mas Boy, Mas Denny, dan Mas Budi. Nah, di sini tim kita di Global Farm, meliputi ya integrated farming tadi itu. Nanti kita review satu-satu ya. Mulai dari pakan yang akan kita pakai. Apa aja sih campuran pakan kita untuk istilahnya pakan keringnya, dan juga hijauannya. Jatuh. Pakan kering, hijauan, sama sistem kandangnya kita bisa lihat juga di sini ya. Gimana Mas Iki ini sistem kandangnya? Kita pakai slat, baja ringan, terkoleksi kotorannya, urinnya terkoleksi. Dimana kotorannya akan kita olah jadi pupuk kompos, urinnya kita jadi POC cair. Nanti kita review satu-satu, kita ikutin aja dulu yuk. Kita akan ngasih makan rumput, ada yang pakai rumput, ada yang pakai campuran pakan kering ya, Ki ya. Nah, ini rumputnya yang udah hasil chopper. Nanti kita lihatnya cara menchoppernya, ini udah halus banget. Jadi, kenapa harus dicopper rumput? Supaya dimakannya juga lebih bagus, terolah oleh kambing atau dombanya juga akan lebih banyak. Kebetulan ini udah jam makan, kita ikutin yuk teman-teman kasih makan. Ikutin kan. Saya mau review jenis-jenis kambing juga sambil kita lihat teman-teman kasih makan. Karena ransum pakannya kita akan bedain untuk kambing, domba, domba Garut, domba Merino, kambing Sanen, kambing Etawa, itu kita ransum pakannya bervariasi. Jadi terus ya, kita review dulu nih. Ini kambing bur betina. Nanti kita akan review khusus F berapanya, baru melahirkan kemarin. Ini kambing bur. Ini kambing bur. Maju lagi mungkin. Kambing bur. Ini kambing Jawa Randu lagi hamil. Yang ini kambing Jawa Randu juga lagi hamil. Karena ini kita ada di kandang melahirkan ya. Nah, yang ini baru lahir kemarin. Anaknya juga bur F1. Nah, ini juga F3. Bur sedang hamil juga. Mungkin nanti anaknya jadi F4. Kita review kandang barunya dulu yuk. Sini yuk. Nah, bisa lihat ya, Gan. Udah banyak cempe-cempe nih. Nah, kalau agan-agan mau lihat, nah di sini cempe-cempenya udah banyak. Kita di sini breeding. Nanti kita akan ulas satu persatu jenis-jenis kambing yang ada di sini. Kita ulas satu-satu. Nah, ini kita punya PE. Kita punya PE lagi bunting juga. PE bunting. Sini lagi. Kita punya PE bunting di sini. PE bunting. PE bunting, ini bunting juga nih. PE-nya super yang kita punya di sini. Ini ada Sanen bunting juga. Ini kita mungkin hanya 3-4 minggu lagi mulai melahirkan ya kan. Ini baru melahir, ini juga lagi bunting. Susunya udah kita perah. Nanti kita bahas apa itu kambing Sanen, apa itu kambing PR, kita bahas. Dan crossing di sini apa aja. Nah, ini juga udah melahirkan kemarin, ini kambing Sanen juga. Seberang kandang melahirkan ini kita punya kandang koloni kawin. Karena batch pertama udah selesai, ini udah batch kedua. Kita masuk kawinin, ini semua full PE. Nanti kita akan kawin silangkan dengan pejantan Sanen full blood. Ini kita lagi pisahkan dulu pejantan Sanennya, kurang lebih 2 minggu untuk pengkondisian dia kawin, lalu masuk kandang kawin nanti. Ini semua PE. Ikut terus kan? Mungkin lihat di sini aja biar lebih jelas ya. Nah, ini kambing PE-nya.
Kalau agan-agan ada yang berminat, ya bisa main ke sini untuk cari bibit, untuk belajar, bisa di sini. Oke kan, kita lihat sebelah sini. Ini kambing Jawa Randu ya. Ini Jawa Randu pejantannya, super kita punya, tinggi sekali, tinggi besar. Ini kita kawinkan dengan Jawa Randu. Sini kita kawinkan ya. Kasih untuk ransum yang bunting dan hamil, kita kasih untuk bunting dan hamil. Semua ada bunting semua. Kandang kawin tadi kita udah pisahin. Ini yang udah pada bunting. Di sini kita lihat sudah pada bunting ini. Udah pada bunting, kita pakannya untuk yang bunting kita bedain. Jadi akan tahu kan kenapa kita bedain, gak cuma hijauan, kita campur sama bahan penguat atau konsentrat juga dicampur dengan ransum pakan kita. So pasti bibit-bibit yang dihasilkan di sini pasti akan berkualitas banget. Ini kita lihat yang bur, yang udah pada jam makan, ini udah pada minta makan ini udah. Ayo kita ikutin terus yuk. Ini yang sudah pada bunting ya, yang dari kandang kawin ini. Tuh. Ini saya kawin dengan pejantan sanen atau susu, kambing susu, lihat. Sudah pada bunting. Sudah pada bunting. Bisa dilihat nafsu makannya tinggi, lihat di sini. Ini semua Jawa Randu semua. Jawa Randu super semua, kita kawinkan dengan pejantan sanen. Dan kita juga punya domba tekstil di sini. Tekstil sini, domba tekstil lagi bunting juga, makanya pakannya khusus domba tekstil ya. Ini juga domba tekstil lagi bunting juga, mungkin sebentar lagi udah lahiran. Ini juga domba tekstil lagi bunting. Kita punya domba priangan juga lagi bunting juga, makanya ini. Nah ini jenis Marino, baru melahirkan. Anaknya lagi unyu-unyunya, kalau kita tahu sound the sheep ya. Lagi lucu-lucunya banget ya. Nah kita punya domba Garut. Darah-darah domba Garut udah dikawinkan juga, udah pada bunting, ini kita tinggal nunggu. Domba Garut pada bunting. Ini kita punya kelas A di sini, bibit sambung. Ini juga domba Garut, domba Garut. Ini kita kelas B. Ini baru melahirkan kemarin nih. Anaknya dua, alhamdulillah jantan dua-duanya. Ini domba super ini. Umurnya mungkin baru 2 minggu ini. 2 minggu kurang udah sebesar ini, luar biasa. Oke, kita review lagi untuk kandang bur. Kita juga punya spesies bur di sini. Nah, ini bur. Kita lihat jantannya luar biasa, ini besar sekali. Sampai 95 kilo. Kita lihat langsung pakannya nih. Kalau untuk kandang kalau ini kita langsung pakannya harus full. Ini kita punya bur F4, dikawinkan ada yang F3, ada yang F2. Tinggal agan-agan cek di sini semua. Nanti anak-anakannya udah pasti kita punya history semua. Jadi tidak ada inbreeding, tidak. Jadi garis keturunannya jelas. FF-nya pencatatannya kita jelas di sini. Jadi agan-agan nggak akan kucing dalam karung. Kita lihat nih pakannya ini pada nafsu makan tinggi semua di sini. Kita review kandang sebelah lagi yuk. Dan semua kandang kita di sini terkoleksi. Kita kumpulin kotorannya tiap pagi sore, sehari 2 kali dibersihin. Urinnya kita tampung.
Ini kita punya domba-domba ekor tipis, domba tekstil. Ini pejantannya ya, super banget. Nah ini kita hasil sapihan domba Garut. Ini juga domba Garut, domba priangan campur untuk anakan-anakan. Kita punya jantan Sanen yang tadi itu yang sedang diistilahkan, ini jantan Sanen. Bobotnya 95 kilo kan. Lagi doyan-doyan makan banget. Ini kita lagi istirahatin karena dia lagi mau kawin lagi nanti sama yang PE. Jadi sapera nanti. Ini khusus kandang pejantan ya. Di samping sana itu ada kandang domba, di sini pejantan. Ini kambing-kambing Jawa Randu jantan semua, super semua. Kita lihat. Ini ada domba Garut juga, pejantan juga. Penghuni tua di sini. Nah, kita juga punya kambing-kambing. Ini kambing-kambing khusus untuk kurban nanti. Nah, di sini kita punya domba-domba Garut bunting juga. Ini domba-domba Garut bunting di sini. Ini bunting-bunting. Terus. Nih domba Garut bunting semua. Kita sistem koloni ya untuk betinanya, kecuali yang emang mau melahirkan kita pasangkan kandang sendiri. Semua di kandang kita menggunakan AirTag, jadi kita untuk trackingnya jelas. Ada AirTag-nya. Ada AirTag-nya. Oh, domba Garut ada AirTag-nya semua. Semua ada AirTag-nya. Semua ada AirTag-nya semua. Kita juga punya domba adu di sini ya. Kita ikut di sini. Nah, kita ada domba adu juga di sini. Nah, ini domba adu kita. Ini masih umur berapa bulan kita ini? Kurang lebih 6 bulan ya? 5 bulan lah, ini kurang lebih umur 5 bulan. Calon pejantan tangguh berikutnya. Umur 5 bulan. Tanduknya udah super ya. Nah, ini kita juga punya domba namanya si Banjar. Banjar. Ganteng. Ini masih aktif adunya ini. Kemarin baru adu, cuma lagi Covid, berhenti dulu dia. Ini pejantan kita untuk pengawinan domba Garut. Namanya Berlin. Dia 10 besar Piala Presiden 2014 kita punya ini. Pejantan super banget. Oke kan, kita udah keliling kandang, kita juga udah lihat bagaimana kotoran kita dikoleksikan dari farm kita ini. Setelah hasil pengoleksian daripada kotoran kambing ini, kita coba masukin karung dulu seperti ini. Jadi dari itu masukin karung dulu biar agak dingin dulu. Karena kita ada tempat untuk pengomposan di sini. Pengomposan ini kita panggil Kang Jajang, Kang Jajang. Punten Kang, sini Kang. Jadi hasil pendinginan kotoran kambing ini kita masukkan ke dalam tempat kompos kita. Nah, tempat kompos kita ini bisa dijelaskan Kang Jajang ini apa aja isinya kita? Bisa dilihat sedikit mungkin sini. Dijelasin. Nah, saya jelasin. Ada serbuk gergaji, kotoran kambing. Apa aja Kang? Serbuk gergaji, kotoran kambing, ada dolomit. Dolomit kita pakai. Serbuk gergaji, kotoran kambing, dolomit. Kita juga pakai ini ya. E4 kita pakai. Kita pakai E4 untuk fermentasinya, mempercepat. Karena kita udah dibikin, nanti kita akan review khusus untuk kompos. Kita lihat ini prosesnya seperti ini. Tiap 1 minggu sekali dibalik Kang ya? Selama kurang lebih 1 bulan lah kita proses pengomposan ini. Nanti dari sini hasil kotoran ini kita masukin ke kebun pisang kita atau tanaman-tanaman sayuran. Tapi prioritasnya sekarang di kebun pisang dulu. Oke kan? Nah, di sebelah pengomposan ini kita bikin bang pakan di sini. Kalau tadi kita ada bang pakan untuk sapi, bisa juga untuk domba. Kalau di sini kita nggak perlu traktor, kita ngambilnya. Kita nanam rumput pacong. Ini rumput pacong ya Kang? Coba tolong tunjukin Kang, rumput pacongnya Kang. Nah, rumput pacong. Juga kita tanam rumput odot.
odot di bawah, itu dilihat bisa di zoom mungkin di bawah situ ya, itu ada rumput odot. Kita selingi juga oleh jagung. Tanaman selipannya adalah pisang. Nah, di sini kita bikin bank pakan untuk kambing dan domba kita. Jadi insya Allah kalau udah ada bank pakan semuanya akan jadi lebih terasa mudah dan pakan pun akan terjaga. Di sini kita juga siapin sistem irigasinya. Jadi musim kemarau juga kita alhamdulillah masih punya rumput. Nanti kita akan keliling di bawah. Mungkin jagungnya bulan depan akan panen. Nanti kita akan bikin silase. Kita masukin di bunker. Saya pakai 2 metode. Metode tong, 3 metode, sorry. Metode tong, metode plastik, dan juga metode bunker. Tiga-tiganya akan saya pakai. Nanti akan saya review satu-satu mengenai metode tong, silase bunker, juga silase plastik. Tetap ikutin ya.